Kasus penyelundupan 2 ekor primata anak orang utan yang ditangani pihak Kejaksaan Negeri Kalianda, Lampung Selatan, Rabu siang mulai disidangkan secara virtual. Terdakwa pemilik satwa bernama Endiko Dian Prayuda dituntut 2,6 tahun penjara dan denda uang 100 juta rupiah. Untuk sopir bus antar kota antar provinsi yang mengangkut satwa bernama Heri Pakpahan dituntut lebih ringan, yakni 1,6 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Kedua terdakwa merupakan warga Medan, Sumatera Utara. Keduanya bersekongkol menyelundupkan 2 ekor satwa dilindungi menuju Tangerang. Pasal yang dituntut oleh penuntut umum dituntut dengan pasal 40 ayat 2, junto pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang RI nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Penyelundupan 2 ekor primata anak orang utan dari Medan, Sumatera Utara tujuan Tangerang digagalkan oleh tim gabungan dari Balai Karantina dan Polisi Sektor Pelabuhan Bakahuni, Lampung Selatan pada akhir April 2021 lalu. 2 ekor anak orang utan diselundupkan dengan cara diangkut dengan bus antar kota antar provinsi. Selama di perjalanan, 2 ekor anak orang utan itu dimasukkan ke dalam keranjang buah dan diletakkan di bagasi bus bersama dengan barang bawaan milik penumpang bus. Satwa hasil sitaan itu kini masih dikarantina oleh petugas BKSDA Lampung dan rencananya dalam waktu dekat akan dilepaskan ke habitatnya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Kota Bumi, Lampung Utara saat ini tengah mengalami kesulitan keuangan. Rumah sakit plat merah ini sedang terlilit utang sebesar 10 miliar rupiah untuk periode tahun 2020 dan belum lunas sampai kini. Jumlah utang tersebut diperkirakan masih bertambah jika diakumulasikan dengan kondisi keuangan tahun 2021. Hal ini dikatakan oleh Wakil Ketua Tim Audit Inspektorat Lampung Utara, Imam Sampurna di kantornya pada Rabu siang. Pihak inspektorat yang bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah diminta melakukan audit keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu. Temuan hasil audit terdapat defisit anggaran selama tahun 2020. Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu memiliki utang belanja dengan 4 vendor, baik dari pihak pengadaan obat, gizi, dan petugas kebersihan sebesar 7,2 miliar rupiah. Utang jasa pelayanan sebesar 2, miliar rupiah yang di dalamnya terdapat tunggakan pembayaran honor insentif tenaga kesehatan periode bulan September hingga Desember 2020. Rumah Sakit Riyakudu tahun 2020 ini bisa terhutang cukup banyak. Salah satu penyebab, kita katakan penyebab utamanya lah, tahun 2020 ini terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kunjungan pasien non-COVID di Rumah Sakit Umum Riyakudu ini menurun sangat jauh. Tim audit menyimpulkan nyaris bangkrutnya Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Kota Bumi karena dampak pandemi COVID-19. Selama pandemi, jumlah pasien di rumah sakit ini turun drastis. Faktor lain adalah belum diurusnya proses pencairan klaim biaya penanganan pasien COVID-19. Kondisi defisit keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu, Kota Bumi mencuat setelah para pegawai menggelar demonstrasi menuntut dibayarkannya honor jasa pelayanan yang tertunggak. Kasus tersebut juga sempat menjadi perhatian masyarakat yang kemudian menggelar demonstrasi di kantor Bupati menuntut diselamatkannya Rumah Sakit Umum Daerah Maijen Riyakudu dari kebangkrutan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Dalam hal ini mewakili pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Pemerintah Kabupaten Pringsewu Rabu pagi menggelar vaksinasi tahap pertama bagi wanita hamil.
Pelaksanaan vaksinasi digelar karena angka kematian wanita hamil di wilayah ini cukup tinggi. Dari 55 wanita hamil yang terpapar COVID-19 di Kabupaten Pringsewu, 8 pasien diantaranya meninggal dunia. Pelaksanaan vaksinasi bagi wanita hamil ini digelar di Puskesmas Sukoharjo, Pringsewu. Petugas menyediakan 200 dosis vaksin COVID-19. Pihak pemerintah Kabupaten Pringsewu akan mengejar pemerataan vaksinasi untuk masyarakat, baik wanita hamil maupun warga lainnya. Hal itu untuk mendukung program percepatan vaksinasi yang dicanangkan pemerintah pusat. Ibu hamil adalah orang yang harus dilindungi karena keberadaannya beliau sendiri, kemudian ada yang di dalam kandungannya yaitu bayi, yang dua-duanya harus diberikan kepastian, kesehatan, bahkan mentalnya juga. Kaitan dengan kondisi pandemi COVID ini, maka ibu hamil juga harus mendapatkan perhatian yang lebih. Wanita hamil yang bisa disuntik vaksin COVID-19 juga usia kandungannya harus minimal 9 minggu. Target wanita hamil yang akan disuntik vaksin COVID-19 di Kabupaten Pringsewu lebih dari 1.600 orang. Vaksinasi untuk ibu hamil ini di Kabupaten Pringsewu ada 1.633 ibu hamil. Dan pelaksananya hari ini dimulai. Untuk lokasinya di mana aja? Pelaksanaan vaksinasi ini ada di seluruh puskesmas dan 4 rumah sakit rujukan COVID. Tapi kita utamakan di puskesmas. Untuk saat ini pencanangannya di Kecamatan Sukoharjo. Antusias ibu hamil untuk disuntik vaksin COVID-19 ini karena menjadi salah satu syarat menjalani proses melahirkan di rumah sakit maupun klinik persalinan. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Empat personil pasukan khusus bersenjata lengkap dengan formasi saling menjaga dari segala penjuru terlihat menyisir seluruh lokasi di SMA Negeri 2 Bandar Lampung Rabu siang. Mereka berjaga-jaga dari segala bentuk teror pada persiapan menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo kesekian kalinya ke Provinsi Lampung. Pasukan pengamanan juga mengerahkan kendaraan gegana dari Brimopolda Lampung untuk berjaga-jaga. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan memantau pelaksanaan vaksinasi pelajar di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada siang ini. Pihak sekolah menyatakan menyambut gembira rencana kunjungan Presiden Jokowi memantau vaksinasi pelajar, sebab hal itu menjadi salah satu syarat menerapkan pembelajaran tatap muka. Petugas-petugas, ruangan segala macam sudah siap, mudah-mudahan tidak terkendala hujan gitu, sebenarnya sudah bisa berjalan secara baik sebenarnya. Tapi pasti Pak ya, Pak Presiden mau datang sini Pak? Kalau bilang dipastikan kita nggak tahu kalau dipastikan, tetapi secara rapat koordinasi, kemudian kalau kita lihat persiapannya sampai pasukan pas pampres sudah latihan segala macam, insya Allah memang hadir gitu. Pihak sekolah menyiapkan fasilitas protokol kesehatan dan membentuk satuan tugas sekolah yang melibatkan komite Dewan Guru untuk kelancaran pelaksanaan vaksinasi pelajar. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung.